Halo semuanya, selamat bergabung kembali pada mata kuliah Sistem Enterprise. Pada video ini kita akan membahas tentang proses penjualan dengan ERP. Adapun tujuan pembelajaran dari video kali ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan master data yang perlu disiapkan pada proses penjualan, dapat menjelaskan aktivitas-aktivitas utama dalam proses penjualan yang difasilitasi dalam modul Sales and Distribution SAP, dan dapat menjelaskan hubungan modul Sales Distribution dengan modul lain dalam sistem ERP. Proses penjualan merupakan proses awal yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Aktivitas-aktivitas umum dalam proses penjualan seperti yang dijabarkan dalam kerangka Supply Chain Operations Reference atau SCORE ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini disebutkan bahwa proses penjualan diawali dengan proses pertanyaan atau inquiry dan quotation, lalu menerima, memasukkan, dan memvalidasi pesanan, mereservasi persediaan dan menentukan tanggal pengiriman, mengkonsolidasi pesanan, lalu menyiapkan beban pengiriman, menentukan rute pengiriman, memilih kurir, dan menilai pengiriman, kemudian menerima produk dari pembelian atau produksi, dipilih produknya, mengemas produknya, memuat produk dan membuat dokumentasi, mengirimkan produk, lalu menerima verifikasi produk oleh pelanggan, memasang atau menginstal produknya, dan diakhiri dengan tagihan. Berbagai perusahaan dapat menjalankan praktek yang berbeda untuk setiap aktivitas dalam proses penjualan. Variasi berbagai aktivitas ini dikenal dengan skenario. Tabel ini menunjukkan berbagai skenario penjualan untuk tipe perusahaan yang berbeda, seperti dijabarkan dalam kerangka SCORE. Misalnya saja, proses penjualan pada perusahaan retail tidak diawali dengan pelanggan memesan barang, namun pelanggan langsung datang ke toko, memilih barang yang diinginkan, kemudian langsung melunasi pembelian barangnya. Sementara itu, perusahaan MTS dan MTO tahapannya relatif sama. Tipe perusahaan yang berbeda dalam aktivitas penjualan selain retail adalah Engineer to Order atau ETO, karena diawali dengan tahapan mendapatkan atau menanggapi request for proposal atau request for quotation dari pelanggan, dilanjutkan dengan negosiasi dan menerima kontrak, baru kemudian memasukkan pesanan dan menjadwalkan instalasi. Tabel ini menunjukkan aktivitas selanjutnya dalam SCORE, di mana baik perusahaan NTS maupun MTO itu akan diakhiri dengan menginstal produk dan menerima tagihan. Untuk proses penjualan, modul yang dapat membantu adalah modul Sales and Distribution atau biasa disingkat SD dari SAP. Adapun modul SD menggunakan beberapa master data produk yang meliputi informasi-informasi terkait jenis dan spesifikasi dari produk dan lain-lain, master data pelanggan yang dapat merangkum informasi-informasi detail pelanggan seperti nama, alamat, dan lain-lain, dan khusus untuk modul Sales Distribution dari SAP, selain master data produk dan pelanggan, juga ditentukan struktur organisasi penjualan yang menunjukkan unit-unit organisasi yang terlibat dalam proses penjualan dan distribusi, contohnya organisasi penjualan atau sales organization, pabrik atau plant, pusat distribusi atau distribution channel, dan lain-lain. Sebuah sistem ERP dapat meningkatkan proses pesanan penjualan perusahaan dalam beberapa cara. Sistem ERP dapat melacak semua data transaksi seperti tagihan, daftar tagihan, nomor pesanan, dan pembayaran yang terlibat dalam proses pesanan penjualan atau sales order. Modul SD SAP ERP memperlakukan proses pesanan penjualan sebagai sebuah siklus kejadian. SAP ERP mendefinisikan 6 kejadian untuk setiap penjualan, yaitu aktivitas pra-penjualan atau pre-sales activities, pemrosesan pesanan penjualan atau sales order processing, mengecek ketersediaan, pengiriman delivery, yang termasuk di dalamnya pick, pack, and post goods issue, tagihan pelanggan atau billing, dan penerimaan pembayaran pelanggan atau payment. Pre-sales activities. Pada fase ini,
pelanggan dapat memperoleh informasi harga tentang produk perusahaan melalui inquiry atau permintaan informasi atau sales quotation atau kuotasi penjualan. Sales order processing adalah serangkaian aktivitas yang harus dilakukan untuk mencatat pesanan penjualan. Langkah pemrosesan pesanan penjualan yang kritis termasuk mencatat item dan kuantitas yang dipesan dan menentukan harga penjualan. Proses pencatatan akan menghasilkan dokumen sales order yang memuat informasi sebagai berikut: informasi pelanggan, material atau layanan, dan kuantitas yang dipesan, pricing atau kondisi, tanggal dan kuantitas pengiriman yang spesifik, informasi pengapalan, informasi tagihan. Penjadwalan pengiriman. Ketika sebuah order dibuat, maka pengguna ERP harus memasukkan tanggal pengiriman yang diminta oleh pelanggan untuk pesanannya. Sistem kemudian akan menentukan lini waktu pengiriman yang akan digunakan menentukan ketersediaan material atau tanggal available to promise. Sistem akan menentukan tanggal-tanggal ini dengan aturan-aturan forward and backward scheduling. Backward scheduling adalah perhitungan mundur dari tanggal pengiriman yang diminta pelanggan. Waktu pengiriman di lokasi pelanggan dihitung sebagai waktu penerimaan barang tercepat di titik penerimaan pada tanggal pengiriman yang diminta. Jika tanggal yang diminta pelanggan tersebut dapat dipenuhi, maka sistem akan menentukan deadline tiap tahapan dalam proses pengiriman dan transportasi dengan mengurangkan waktu tenggang aktivitas dari tanggal pengiriman yang diminta pelanggan. Forward scheduling akan dilakukan jika tidak ada produk yang tersedia pada tanggal ketersediaan material yang dihitung dengan backward scheduling. Sistem akan mengecek ketersediaan untuk menentukan tanggal pertama yang mungkin ketika produk akan tersedia. Tanggal ketersediaan material yang baru akan menjadi titik awal untuk penjadwalan aktivitas selanjutnya. Waktu loading, pick, pack, transit, dan transportasi ditambahkan pada tanggal ketersediaan material yang baru untuk menghitung tanggal pengiriman yang pasti. Selama pembuatan pesanan penjualan, sistem harus menentukan titik pengiriman dari mana material akan dikirim dan rute yang akan diambil material dari gudang perusahaan ke lokasi pelanggan. Titik pengiriman ditentukan untuk setiap item baris dalam pesanan. Penentuan rute digunakan untuk menentukan waktu transit material yang digunakan dalam penjadwalan. SAP ERP memeriksa catatan persediaan perusahaan dan catatan rencana produksi untuk melihat apakah material yang diminta tersedia dan dapat dikirim pada tanggal yang diinginkan oleh pelanggan. SAP ERP akan melakukan Check Available to Promise atau ATP, termasuk juga waktu pengiriman dengan mempertimbangkan akhir minggu dan hari libur. Jika berdasarkan pengecekan diperkirakan akan terjadi kekurangan, maka sistem akan merekomendasikan peningkatan pada rencana produksi dan secara otomatis sistem akan mentransfer kebutuhan ke dalam MRP atau Materials Requirement Planning. Pembahasan lebih detail tentang perencanaan kebutuhan material atau MRP akan dilakukan pada bagian perencanaan produksi. SAP juga menyimpan sebuah catatan tentang semua pesanan yang ada, sehingga kalaupun produk atau pesanan tertentu masih di gudang, sistem tidak akan membiarkannya dijual kepada pelanggan lain. Sistem ERP harus menampilkan informasi perhitungan harga untuk semua dokumen penjualan. Sistem secara otomatis mencari harga, diskon, biaya awal atau surcharge, kemudian menghitung pajak dan biaya pengiriman. Pengguna diberikan kebebasan untuk memanipulasi perhitungan harga secara manual, baik untuk seluruh order maupun tiap line item dengan memasukkan kondisi-kondisi tertentu. Sebagai contoh, perusahaan dapat menggunakan harga tergantung produk seperti menetapkan diskon kuantitas untuk item tertentu atau dapat menentukan diskon tergantung pada produk dan pelanggan tertentu.
Perusahaan dapat mengkonfigurasi sebuah skema penentuan harga yang kompleks, membutuhkan pekerjaan pemrograman yang cukup banyak, namun begitu sistemnya tersedia, maka akan dengan otomatis menghitung harga yang tepat untuk setiap pelanggan, sehingga menghilangkan banyak permasalahan yang dapat terjadi pada perusahaan yang belum menggunakan sistem terintegrasi seperti ERP. Selain pencatatan dan penentuan harga, SAP ERP juga memfasilitasi pengelolaan terhadap batasan kredit dan resiko setiap pelanggan dengan menentukan batasan kredit. Saat pemrosesan pesanan penjualan, sistem SAP ERP memeriksa tabel piutang dagang atau account receivable di basis data ERP untuk mengkonfirmasi kredit pelanggan yang tersedia. SAP ERP menambahkan nilai dari pesanan kepada sisa kredit pelanggan dan membandingkan hasilnya dengan batasan kredit pelanggan yang juga tersedia pada basis data. Jika pelanggan memiliki kredit yang cukup, pesanan dapat diselesaikan. Jika tidak, sistem SAP ERP mengarahkan staf penjualan untuk menolak pesanan, menelpon pelanggan untuk memeriksa pembayaran terakhir, atau mengontak bagian akuntansi untuk mendiskusikan situasi-situasi yang mungkin meringankan pelanggan tersebut. Tanpa adanya pemeriksaan kredit, staf penjualan bisa saja menyetujui pesanan dari pelanggan yang memiliki sejarah kurang baik dalam membayar pesanannya. Pada sistem SAP, membuat sebuah delivery atau pengiriman berarti merilis dokumen yang digunakan oleh gudang untuk mengambil, mengepak, dan mengirimkan pesanan, dan bukan seperti definisi tradisional yaitu mentransfer barang. Proses pengiriman dimulai saat dilakukan pembuatan dokumen pengiriman untuk sales order. Dokumen ini mengontrol, mendukung, dan memonitor beberapa sub-proses dalam pengiriman, yaitu pick, packing, dan post-good issue. Bagian ini merupakan integrasi dengan modul material management dan finance. Tahapan yang harus dilakukan dalam membuat pengiriman antara lain menentukan usulan pengepakan, menghitung berat dan volume, cek penjadwalan, mempertimbangkan pengiriman sebagian, memperbaharui penentuan rute, menentukan lokasi pengambilan dan memperbarui sales order, menentukan batch atau kumpulan, dan jika dibutuhkan melakukan cek kualitas, kemudian mengupdate sales order. Picking adalah proses mengambil barang sesuai dengan kuantitas dan tanggal yang telah ditentukan berdasarkan dokumen pengiriman. Sistem menentukan lokasi penyimpanan di mana proses picking akan dilakukan secara otomatis. Jika proses dilakukan berdasarkan kelompok atau batch, maka sistem harus mendukung penelusuran nomor seri dan manajemen dari batch. Loading dan packing adalah proses mengidentifikasi kemasan yang akan digunakan untuk produk tertentu tergantung dari keinginan pelanggan dan peraturan yang ada. Pada bagian ini juga perlu diidentifikasi dan dilakukan pembaruan terhadap akun-akun yang terkait dengan kemasan yang dapat dikembalikan. Goods issue. Posting goods issue adalah kejadian yang penting karena mengindikasikan perubahan kepemilikan produk secara hukum. Saat dilakukan post-goods issue, maka persediaan akan berkurang dan cost of goods sold dimasukkan. Selanjutnya, akun General Ledger akan diperbaharui secara otomatis. Post-goods issue mengakhiri proses pengiriman dan status dari dokumen pengiriman pun diperbaharui. Selanjutnya, sistem SAP ERP membuat sebuah tagihan dengan menyalin data pesanan penjualan ke dalam dokumen tagihan atau billing. Akuntansi dapat mencetak dan mengirimkan dokumen ini, memfaksnya, atau mentransmit secara elektronik kepada pelanggan. Catatan akuntansi juga diperbarui pada saat ini. Untuk mencatat penjualan, SAP ERP mendebit atau meningkatkan account receivable atau piutang dagang dan mengkredit penjualan sehingga mengupdate catatan akuntansi secara otomatis. Pada titik ini, maka proses penjualan diteruskan ke bagian keuangan dan akuntansi untuk menunggu pembayaran. Payment atau pembayaran adalah tahap terakhir dalam proses pesanan penjualan dan dikelola oleh Departemen Keuangan dan Akuntansi. Saat pelanggan mengirimkan pembayaran, pembayaran ini harus dicatat dalam sistem SAP. Jika pembayaran dilakukan secara elektronik, dapat diproses secara otomatis oleh sistem ERP SAP yang mencatat pembayaran sebagai dokumen pesanan penjualan elektronik, mendebit akun kas, dan mengkredit atau mengurangi sisa akun pelanggan.
Jika pelanggan mengirimkan cek, seorang staf harus secara manual memasukkan informasi pembayaran pelanggan, di mana sistem memperbarui semua informasi terkait dengan penjualan. Pencatatan dengan tepat waktu dari transaksi ini berpengaruh terhadap ketepatan waktu dan akurasi dari pengecekan kredit selanjutnya bagi pelanggan. Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, maka dapat dirangkum integrasi dari proses penjualan yang dilakukan dengan modul Sales and Distribution dengan modul ERP lainnya. Pengecekan terkait ketersediaan material harus terhubung dengan modul Material Management yang menangani material. Picking terintegrasi dengan modul Warehouse Management yang menangani pergudangan, dan pembuatan tagihan dan pembayaran terintegrasi dengan modul Finance yang menangani keuangan dan akuntansi.